barang bukti. Barang bukti. Halo pemirsa, mobil milik Charlie Van Houten, mantan vokalis band ST12 menabrak truk di Jalan Tol Purbalenyi, Bandung, Jawa Barat. Seorang penumpang luka-luka. Saya Rizky Hasan, kita berjumpa kembali dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran muda 86. Pemirsa, puluhan kios dan rumah kontrakan di permukiman padat penduduk di Cakung, Jakarta Utara terbakar. Diduga api akibat korsleting listrik pada kipas angin yang lupa dimatikan saat kios ditutup pemiliknya. Kebakaran besar melanda sejumlah bangunan kios dan rumah kontrakan di Jalan Raya Tipar Cakung, Jakarta Utara. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api terus membesar. Menurut saksi, api berawal dari atap salah satu kios dan menyambar ke bangunan kios lainnya. Puluhan kios dan rumah kontrakan ludes terbakar. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik pada kipas angin yang dibiarkan menyala saat kios sudah ditutup oleh pemiliknya. Tepatnya di servis elektronik bernama Taufik. Diduga sementara kipas tidak dimatikan. Siap? Ada berapa ruko dan berapa Ruko saat hitungan sekitar 20. Dan untuk sementara perumahan itu asrama putri ada sekitar, saya belum ke dalam, tapi ada total di sini ada 32 unit kontrakan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga korsleting listrik sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Kota Padang terbakar. Kebakaran terjadi saat ditinggal mudik oleh sebagian pemiliknya. Dibantu warga, petugas berupaya memadamkan kobaran api yang membakar sejumlah rumah di daerah Sipangharu, Padang, Sumatera Barat. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membakar isi bangunan rumah. Warga yang panik berupaya menyelamatkan barang berharga mereka. 9 rumah semi permanen ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah yang tengah ditinggal oleh pemiliknya mudik. Ke pasar ini. Yang terbakar adalah rumah yang berada di belakang pasar. Karena kondisi rumah juga rapat sehingga api cepat merambat ke yang lain. berapa petak Pak di dalam Pak? Hitungan sementara Pak? Data sementara masih terhimpun 9. Dugaan sementaranya masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mengantuk, pengendara motor tewas terjatuh dari jembatan layang nontol di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban tewas akibat luka parah di bagian kepala. Muhammad Zidan Al-Jabar, pengendara motor ini tewas akibat terjatuh dari jembatan layang nontol Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga Jalan Pangandaran, Pancoran, Jakarta Selatan ini tewas akibat luka parah di bagian kepala. Korban yang melintas dari arah Tanah Abang menuju Kasablanka diduga mengantuk. Tapi emang sendiri ya? Emang sendiri kayaknya. Itu pria apa wanita? Itu pria, Pria. orang Pangandaran, Jadi Pancoran. kelihatan ngantuk gak sih kalau tadi
Kayaknya ngantuk sih. Motornya sepi kayaknya. Karena udah malam ya. Jasad korban dibawa ke RSCM untuk diotopsi. Kasus kecelakaan diselidiki Satlantas Polres Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil milik Charlie Van Houten menabrak truk di ruas tol Purbalenyi, Bandung, Jawa Barat. Diduga pengemudi hilang kendali sehingga terjadi kecelakaan. Seorang penumpang luka-luka. Mobil milik Charlie Setiaben yang ditumpangi 6 orang timnya ini rusak parah di ruas tol Purbalenyi kilometer 102 dari arah Jakarta ke Bandung. 6 orang termasuk sopir selamat, sementara kondisi bagian depan mobil ringsek. Saat polisi ke lokasi kecelakaan, mobil maupun korban serta truk yang ditabrak sudah tidak ada. Yang dikemudikan oleh saudara Denny. Pada saat anggota kami ke TKP sudah clear, sudah tidak ada kendaraan, korban, dan pada saat penyerahan dari PJR dari Korlantas, kami dapatlah bahwa ada suatu korban ringan atas nama Angga, warga Kadaung, Cirebon. Polisi masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa para penumpang mobil. Di TKP, anggota kami tidak menemukan Bapak Saudara Charlie Van Houten di TKP, dan sampai saat ini kami melakukan penyidikan, akan melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Angga dan Denny untuk menanyakan keberadaan pada saat kejadian kecelakaan tersebut. Dan dapat keterangan ada 6 orang. Yang pertama Saudara Denny, Angga, Yopi, Pendi, dan Engku. Dari saksi tidak mengatakan ada Charlie di dalamnya? Untuk sementara belum ada Charlie, tapi akan kami perdalam kembali. Menurut sopir mobil, kasus kecelakaan sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria pesepeda tewas usai terserempet bus Transjakarta di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kecelakaan ini diduga terjadi karena korban asik mendengarkan musik dengan handsfree. Terserempet bus Transjakarta, seorang pria pengendara sepeda tewas di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Peristiwa berawal saat korban Saiful Ahyar, warga Lenteng Agung, melaju dari arah Kalibata menuju Pasar Minggu. Diduga asik bersepeda sambil mendengarkan musik melalui handsfree, tak sadar ada bus Transjakarta yang melintas di sampingnya. Korban terserempet, terjatuh dan tewas di lokasi. Jadi si korban itu dengan handsfree, jadi pas diklason sama petugas busway-nya mungkin nggak kedengeran. Jadinya posisinya beliau sudah di situ. Tadi pas kita datang udah dipindah sebelah sini nih, tapi handsfree masih nyangkut telinga. Jatuhnya sih kayaknya nggak kelindas deh, karena nggak ada luka parah. Cuman sini ya, tabrak aja. Nah dia nggak ada luka parah, nggak ada. Oh, berarti terserempet ya Bu ya? Iya, terserempet. Jasad korban dievakuasi ke RSCM Jakarta Pusat untuk diotopsi. Sementara sopir bus Transjakarta diamankan ke unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajang Bakti, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas diduga korban tabrak lari di tol dalam kota Selipi, Palmerah, Jakarta Barat. Korban diduga sengaja menyeberang di ruas jalan tol hingga tertabrak mobil yang melaju kencang. Dari identitas yang ditemukan, korban merupakan warga Kota Padang, Sumatera Barat. Bagian tubuh yang terpisah ini berada di ruas tol dalam kota kilometer 12.400 Selipi, Palmerah, Jakarta Barat setelah warga mendengar adanya suara tabrakan. Bahkan sebagian potongan tubuh ada yang kembali tertabrak mobil yang melaju kencang karena tidak mengetahui adanya korban kecelakaan. Polisi kemudian melakukan penyelidikan di lokasi kecelakaan setelah bagian tubuh korban dikumpulkan dan dievakuasi.
Sejumlah warga sempat mengingatkan korban untuk menyeberang lewat jembatan penyeberangan orang. Cendana itu lagi tiduran. Awalnya Iya. di Sini nih. Kayaknya mah mabok, kayaknya mah. terus Ya, saya mah diem aja. Dia nggak tahu, nyebrangnya juga nggak tahu. Apa tabraknya juga nggak tahu. Tahu-tahu pas udah dekat aja. Dari sejumlah identitas yang ditemukan di dompet korban diketahui bernama Nofrizal, berusia 49 tahun, warga Jalan Cendana 3, Mata Air, Padang Selatan, Kota Padang. Jenazah korban berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kereta komuter lain menjadi sasaran pelemparan batu saat melintas di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Akibatnya sejumlah kaca pecah dan para penumpang panik. Warga berharap pelaku segera ditangkap karena aksinya berbahaya. Video amatir merekam aksi seorang pria melempari batu saat kereta komuter lain melintas di perlintasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Pelaku beberapa kali melempar batu ke arah kereta. Akibatnya kaca kereta yang mengarah ke Bogor tersebut pecah hingga para penumpang menjauh. Menurut saksi, tidak ada yang mengetahui aksi pelaku yang dilakukan secara tiba-tiba tersebut. Kereta lewat, udah siap sedia ada batu. Wah. Berarti batunya udah dipegang Pak ya, Mal? Udah. Oke, baik. Pak, itu orang normal atau ODGJ atau bagaimana, Pak? Kalau dibilang normalnya begitu, susah juga. Kemarin kan pernah katanya suku dinas, tapi keluar lagi ini. Warga berharap pelaku segera ditangkap agar tidak membahayakan warga sekitar. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajambakti, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga nekat meracik petasan di kamar rumahnya seorang pelajar SMP tewas terkena ledakan di Mojokerto, Jawa Timur. Polisi menemukan serpihan kertas dan serbuk mercon berhamburan di lantai rumah. Petugas mengevakuasi jasad Saiful Kulub yang tewas akibat terkena ledakan di rumahnya di Desa Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Mojokerto, Jawa Timur. Remaja 16 tahun yang baru lulus SMP ini didapati tewas di dalam kamarnya. Warga terkejut mendengar 3 kali ledakan dari rumah korban dan langsung mendobrak pintu rumah yang terkunci. Saat kejadian, nenek korban di dapur belakang rumahnya. Siapa sih Pak RT awalnya Pak RT? Ya nggak tahu, saya tadi dari sana langsung dengaran letusan itu 3 kali langsung ke sini. Itu dobrak pintunya juga dikunci masih dikunci. Kondisi korban saat itu gimana Pak RT? Dia sudah meninggal. Kan posisi duduk gitu. Kira-kira petasan. Ada bahan. Polisi melakukan olah TKP dan meminta warga menjauhi lokasi karena khawatir kembali terjadi ledakan. Hasil olah TKP ditemukan serpihan kertas bekas mercon dan serbuk mercon berhamburan di lantai rumah korban. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar. Polisi menutup rumah korban untuk penyelidikan lebih lanjut dan belum memberi keterangan terkait ledakan ini. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, beralasan kepala pusing, seorang ayah tega menganiaya balita anak kandungnya hingga terluka di sekujur tubuh. Pelaku juga menganiaya istrinya yang tidur dengan senjata tajam. Bocah berusia 2 tahun ini harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kolaka karena hampir di seluruh tubuhnya mengalami luka senjata tajam setelah dianiaya ayah kandungnya. Luka paling parah terdapat di bagian dada. Ibu korban juga mengalami luka di bagian kepala karena ulah Dese suaminya. Dese menganiaya anak dan istrinya sekitar pukul 8 malam saat keduanya tertidur di rumahnya Kukutio, Kolaka. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Dese mengaku saat menganiaya bukan karena mabuk, namun berdalih kepalanya pusing.
Desa kabur ke hutan setelah istrinya berteriak minta tolong pada warga. Polisi mengamankan senjata tajam yang dibuang tersangka di sekitar rumahnya. Masuk ke dalam kamar langsung menganiaya istri dan anaknya yang sedang tidur di tempat tidur. Polisi masih mendalami pengakuan tersangka untuk mengungkap motif penganiayaan. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lamtoro iNews melaporkan. Pengusaha kayu dan istrinya tewas ditembak perampok. Pembunuhan terencana. Pelaku ternyata mantan karyawan korban. Lantas apa motif pelaku pembunuhan ini? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di Sergap.